bagian ya, yaitu mesin dan bagian sensor ya, mesin dan bagian sensor. Oke, untuk mesin ya, tampilan dari belakang ada beberapa colokan, termasuk di dalamnya ada tombol on yang begitu kita klik ya, maka indikator charging akan menyala. Charging. Ngomongnya ya bener apa ya? Charging. Pokoknya itulah. Oke. Kemudian tampilan yang lain ya, di sini ada kertas thermal, namanya kertas thermal. Jadi ngeprintnya itu dengan menggunakan panas ya, jadi tidak perlu isi ulang tinta. Iya, ini alatnya satu, kalau tidak salah ingat 42 juta. Wow. Ya. Ya, kalau kita punya 6, nah itu kira-kira kalau dibelikan tisu toilet mungkin bisa 5 tahun mungkin ya. Lebih sih Pak. Lebih ya malahnya. Oh ya, karena iya. Jadi kira-kira kita tidak akan beli alat ini selama 5 tahun ke depan supaya anggarannya dipakai untuk beli tisu toilet. Iya lagi baru ada. Nah, nanti 5 tahun yang akan datang baru ada, karena anggarannya dipakai untuk beli tisu toilet. Nah, kemudian ini ada layar displaynya. Ini layarnya touchscreen. Wow. Ya, saking canggihnya kan. Iya. Ya. Ya. Terus kemudian di bagian bawah sini ada tombol-tombol manual ya, seperti on off, enter, escape, menghilang, escape room, kembali ya, maksudnya kembali. Kemudian ada tombol simbol orang, ini berarti untuk menginput data pasien ya. Tombol-tombol lain apakah force atau relax. Force itu berarti nanti kita mengukur paksa. Paksa itu berarti maksimal. Inspirasinya inspirasi maksimal, ekspirasi maka ekspirasinya juga maksimal. Tapi kalau relax berarti ya relax gitu kan. Penapasannya adalah penapasan relax, penapasan tenang. Ya. Oke, kemudian yang lain ada start, accept. Start itu berarti nanti kita akan mengukur diklik ketika pasien sudah siap, kita klik start. Accept berarti hasil pengukuran kita terima ya. Stop berarti pengukurannya selesai, dan print atau analisis ya. Analisis berarti nanti mesinnya akan menganalisa mana hasil pengukuran yang terbaik. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Dari ketiganya ini ya, boleh secara manual. Manual itu maksudnya kita fisioterapis yang memutuskan ketiganya ini mana yang akan kita print untuk didokumentasikan ya, untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan klinis. Tapi kalau analyze berarti yang memutuskan nilai terbaik itu oleh mesin. Oke. Nah, terus bagian yang kedua adalah bagian sensornya. Ini dipegang ya, dipegang oleh pasien ya. Ada seperti ini. Ada karet penyambungnya. Nah, ini sangat apa namanya, riskan ya, karena ini pipanya itu hanya pipa plastik tipis dan ini sambungan ya. Kampus ini banyak sekali patah. Ada satu ini harganya sekitar 2 juta. Nah, ini iya plastik. Kalau bisa saya pakai
itu pralon PVC toko besi tak ganti. Apa yang membedakannya? Membedakannya di dalamnya itu ada sensornya. Sensornya. Ketika kamu lihat wajahnya Pak Yoga burem lewat di dalam. Oh iya burem. Ya kan? Burem. Burem. Nggak kelihatan sensornya. Kamu lihat wajahnya Pak Yoga burem pasti. Iya Pak. Iya. Ya kan? Oke. Lihat wajahnya. No. Lihat aja, lihat wajahnya Pak Yoga ini burem. Oke ya, ini adalah sensornya ini. Oke. Mau sih ngaji. Ya kan? Nah, dia nggak kelihatan, kelihatannya sensor gitu aja. Ini 2 juta. Nah, kalau diberikan tisu toilet mungkin bisa 10 pack. Oh enggak yang lain sih, Pak. Oh enggak yang lain. Iya, karena saya sedih setiap tahun itu selalu ada sarasian kok mesti komplainannya tentang tisu toilet. Nah, harusnya itu dibelikan tisu kayak gini untuk praktek gitu loh. Ya, setuju. Itu, Pak. Mana karetnya tadi? Nah, ini tuh kalau ada yang patah, ada yang rusak, mahasiswa itu belum pernah ada ceritanya disuruh ganti. Nah, rusak ya sudah dibiarin. Kampus punya uang, punya anggaran dari bayar UKT itu, nah dibelikan. Oke. Nah, tisu lab juga kalau habis, kalau tisu lab habis Pak Yoga sedih. Tapi sekarang tambah sedih lagi kalau tisu toilet juga habis. Belum direview lagi. Oh, belum direview lagi. Lah ya itulah masalahnya gitu. Itulah masalahnya. Itu anggarannya buat beli ini. Iya, harusnya buat beli ini gitu loh. Harusnya buat beli ini. Kenapa? Karena beli ini itu akan mempengaruhi kompetensi saudara. Kalau nggak kayak ini, coba bayangin, ini harus dibersihkan menggunakan desinfektan. Kenapa? Ini namanya mouthpiece. Mouthpiece-nya ini harus masuk ke mulut pasien yang diukur. Jadi saudara nanti harus masukkan mulut saudara, ini mouthpiece ini masuk ke mulut saudara masing-masing. Maka harus perlu didesinfektan. Ini penting gitu kan. Tapi ya desinfektan itu di toilet juga penting juga sih. Oke. Nah, udah ya. Terus yang ini bagaimana Pak? Yang ini biasanya sih di apa ya? Tidak terlalu ini karena khawatir sensor yang ada di dalam bisa rusak. Nggak usah di desinfektan ya. Nah. Terus dipasang ya, karetnya terlebih dahulu dipasang seperti ini karetnya. Lalu bagian mouthpiece ini ada di pucuk di ujung sana ya. Ini pakunya masukkan ke dalam lubang. Oke, ini. Kemudian tekan dengan pelan sampai bunyi tik. Ya. Nah ini nanti ngetesnya seperti ini. Boleh pakai tangan kanan, boleh tangan kiri, boleh 2. Nyanyi. Nah, ini boleh. Oke. Dan ini masuk ke mulut bukan di hidung. Oke ya. Kalau mau melepasnya untuk mendesinfektan ditekan tombol ya yang ada di sini. Otomatis akan terlepas, gitu ya. Oke. Kamu lihat. Oke. Nah, terus setelah alat sudah siap, pasiennya posisi pasien bagaimana? Berdiri. Nah, yang paling recommended adalah berdiri, kecuali pada kondisi tertentu. Pak Yoga sudah menjelaskan di pertemuan minggu yang lalu. Oke ya, sehingga membuat pasien harus terpaksa duduk. Oke. Nah, terus setelah itu ajari pasien untuk melakukan manuver yang benar. Manuvernya. Karena ini pengukuran inspirasi dan ekspirasi secara bersamaan, maka manuvernya juga dilakukan bergantian. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan mengeluh saudara mengajari pasien melakukan manuver yang benar. Ya. Bagaimana? Yang pertama, manuver yang pertama. Ya. Ketika
memasukkan mouthpiece ya. Ini pastikan bibir menutup dengan rapat mouthpiece-nya. Oke. Jangan biarkan sudut-sudut bibir ini terbuka bocor, udaranya bocor. Terus mungkin pasien perlu diadaptasikan selama tes ya, nanti pasiennya akan dijepit hidungnya. Ya. Jadi dia napasnya itu harus menggunakan mulut. Nah, Pak lepas Pak. Kalau lepas gimana Pak Yoga? Nah itu akan membuat hasil pengukuran menjadi bias. Oke ya, menjadi bias. Berarti itu false negatif. SOP-nya salah, hasilnya negatif. Hasilnya salah, gitu ya. Ya. Kemudian manuvernya bagaimana? Manuvernya adalah inspirasi inspirasi maksimal ya, kemudian kira-kira berhenti setengah detik, diikuti dengan ekspirasi maksimal penuh dengan power kuat, apalagi cepat gitu kan ya. Ekspirasinya juga demikian, ekspirasinya juga maksimal kuat, seakan-akan udara itu memenuhi seluruh paru-paru dan rongga dada. Begitu ekspirasi ya, seakan-akan seluruh udara yang ada di dalam tubuh itu keluar semuanya, gitu ya. Oke ya, jadi latihan dulu. Masukkan. Oke. Ya. Jadi latihan dulu. Seperti kemarin kan juga ada latihannya kan? Ya. Inspirasi. Oke. Gitu ya. Jadi inspirasi maksimal, tahan kira-kira setengah detik, keluarkan, ekspirasikan, keluarkan dengan kuat dan penuh dengan power, gitu ya. Oke, lalu ini disimpan Pak Yoga. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, yang bersedia menjadi pasien boleh mahasiswa, boleh mahasiswi. Ini relax, ini nggak perlu buka baju soalnya. Tirta, Tenang, kan biar saya tunggu sampai azan zuhur. Oke. Mantap. Ya. tolong. Ya. Kita input data pasien terlebih dahulu ya, dengan Kan input dulu, sabar. nyalakan mesinnya. Nah, begitu kita nyalakan mesin, akan ada tampilan grafik X dan Y. Grafik X ini grafik horizontal, ini menunjukkan waktu. Jadi tarik napasnya berapa detik, ekspirasinya berapa detik, gitu ya. Sedangkan yang grafik Y itu adalah grafik volume. Seberapa banyak udara terinspirasi dan seberapa banyak udara yang terekspirasi. Kalau pada anak-anak nanti biasanya menggunakan instruksinya mengikuti ini. Ya, instruksi itu loh kayak badut sing period sing trutnya gitu ya. Nah, kita nggak usah pakai ini. Tulisannya child ini usianya harus usia anak-anak. Satu. Yang kedua, tinggi badan dan berat badannya juga harus kategori anak-anak. Muslim Pak. Berapa Pak kategorinya? Kategorinya Ya anak-anak dong. 20 kilo, kita 20 kilo. Ya kecil ya, ini juga ini kecil. Tangannya doang 20 kilo itu. Oke. Nah, kalau sudah siap, kita input data pasiennya. Oke ya. Namanya Tirta. Aja petang-petang tuh mal. Panggilannya Horek. Enggak. Rek magetan. Tirta juga kok. Tirta angkasa.
Kemudian ID nggak usah ditulis ya, ini biasanya diisi rekam medis atau KTP. Tanggal lahir 3 Agustus 2005. Ya ada Eh? 8 Ya tua. 3 Agustus. 3 Tirto 8 8 2005. 2005. 5 udah tua. Oke. Kemudian jenis kelamin Ini laki-laki transgender. Mulut ya. Kemudian berat badan 52. 52. Kemudian tinggi badan 170. 170. Nah, rasnya adalah Southeast Asian Khas binatang. ya. Jangan diisi Afro origin. Ya, kenapa? Afro origin itu dikenal sebagai bodinya yang paling besar di dunia ini. Suku bangsa ya, besar, panjang, Wis. hitam. Hitam. Nah, kan? Hitam. Afrika kan gitu kan. Lupakan. Nah, sementara kalau Southeast Asian, Asia Tenggara itu rata-rata pendek, coklat lagi gitu kan. Abaikan. Ya. Nah, itu. Sehingga ketika kita orang-orang Asia Tenggara ini keliru ngeklik Afro Origin, maka mesin akan menerjemahkan kok Afrika kok pendek ya, jajan ini stunting gitu kan. Afrika stunting. Ya, Afrika stunting karena kan pendek gitu kan. Kok cuman pendek gitu ya. Berarti ini jajan dikit ya. ini stunting ini gitu kan. Karena kan Afro Origin kan panjang, besar, Panjang besar. Kau, hitam. Nah, kau pendek hitam. Saya putih. Gitu ya. Oke. Sudah? Kita klik. Oh. Berikutnya merokok atau tidak? Merokok. Yes. Kenal pot racing. Sudah? Kita klik. Nah. Kemudian ingat ya, Terus aja. ketika nanti pasien akan melakukan manuver, kita klik start. Selesai, kita klik stop. Kemudian, apakah hasilnya ini bisa kita terima? Kalau kita terima hasilnya, maka klik accept. Accept. Kang Asep. Oke ya. Oke, baik. Oke, Tirta. Oke. Pak Yoga posisinya sebagai pengukur ada di sini. Tirta sebaiknya menghadap ke sana atau menghadap ke sana juga boleh. Supaya hawa naganya tidak ini ya. Nah, gitu ya. 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 Mobil kita bakat jadi Oke, latihan dulu kita. Inspirasi dalam maksimal, tahan setengah detik, kemudian ekspirasikan. Kuat. bocor ya. Inspirasinya jangan lewat hidung. Ini kan semuanya lewat mulut. Jadi Abu-abu. Nanti langsung gerak nggak coba? Iya. Langsung gerak ya. Sudah siap? Kita mulai ya. Kita mulai nanti hitungan yang ketiga. Tirta, inspirasi dalam, tahan setengah detik, kemudian ekspirasi. Oke? Oke. Ada tampilan seperti ini, klik yes. Yes nih. Yuk, Oke. 3, 2, 1. No. Ke bawah dia Tir. No. Stop. Sebentar. Hasilnya seperti ini. Hasilnya grafiknya seperti ini. Grafik yang ideal seperti yang Pak Yoga gambarkan tuh. Bentuk seperti Air. tetesan air. Ya, boleh lah itu kayak itu ya. Oke, kita terima tidak? Enggak. Tidak. Nanti ada 3 kali percobaan. Terima. 3 kali percobaan. Satu dipilih yang Baik. Kalau nggak diterima nggak apa-apa, dia bisa nguji sampai 20 kali juga tidak ada masalah. Tapi nanti konsekuensinya pingsan. Kita terima saja ya. Iya. Oke. Asep. Cie di Asep. Oke. Siap Tirta? 3, 2, 1.
Ayo, lelek jelek tenan lagi. Rahadi. Oke. Habisin perlu. Asep. Power, Pak. Tadi Pak Yoga ngomong power ada nggak toh? Ada. Lah iya. Pakai power Tir. Ini masalahnya ini adalah Tirta. seberapa baik pasien melakukan manuver. Manuvernya jelek, itu hasilnya itu jelek. Dokter, fisioterapis yang membaca hasil pengukuran, wah ini parah ini kan, parah gitu kan. Nah, seperti itu, sehingga pasien harus diminta melakukan manuver itu dengan baik dan benar, gitu ya. Kita coba lagi ya, Tirta ya. Tarik napas dalam, kuat, maksimal, tahan setengah detik, hembuskan dengan kuat, penuh dengan tenaga power. Oke? Kami tahan napas sama Pak Tir. Sudah? Terus aja terus. Siap? Jangan ragu. 3, 2, 1. Dan jalan sumpah angel. Tidak lebih baik. Nah, kau. Kita terima Asep, hasilnya ada 3. Oke ya, hasilnya ada 3. Lantas Pak Yoga, bagaimana menentukannya? Ya, menentukannya itu kita lihat nilai FEV1 per FVC dulu. Berapa persen prediksinya yang dilihat? Percobaan pertama FEV1 per FVC nya itu 101,82 gitu kan. FVC nya ini ya. Yang terakhir ini, oke. Terus trial yang kedua ini 76,49. Terus trial yang ketiga ini 86,03. Oke, berarti yang pertama kan yang paling bagus ya. Uji coba yang pertama ya. Oke. Terus kita lihat juga nilai PEF-nya, Peak Expiratory Force-nya. Berapa nilainya? Ini yang uji coba 1 prediksinya 41. Uji coba 2 ini cuman 26, lebih jelek. Uji coba yang ketiga 29, lebih jelek. Berarti memang yang terbaik adalah yang pertama. Oke ya, kita sepakati yang terbaik yang pertama. Ini kita lakukan secara manual. Tapi kalau secara apa ya, mesin, nanti mesin yang akan menganalisis gitu ya. Nah, kita bikin yang secara manual. Sudah, kita klik print, kita tunggu hasilnya. Pasti restriktif. Teknologi ya, print nota. Print nota. Harga 40 juta. Nah, ngomongnya. Terus Boleh dipublikasi, Tirta? Boleh, Pak. Boleh. Nah, hasilnya ya, tampilannya dulu. Tampilannya yang pertama, di bagian sini ada identitas pasien, mulai dari nama sampai dengan keterangan apakah pasien merokok atau tidak. Di bawahnya ini data tentang kondisi ruangan, temperatur ruangannya, tekanan udara di dalam ruangan, kemudian kelembaban ruangan. Apakah berpengaruh? Iya. Ketika mengetes di suhu tinggi, berarti bronkus kemungkinan akan dilatasi. Kan temperatur tinggi. Temperatur rendah, bronkus konstriksi. Kenapa kita naik gunung dingin, kita merasakan sesak napas tidak hanya karena kadar oksigennya lebih rendah, tapi juga bronkus kita konstriksi karena temperatur dingin. Paham ya? Itu kan teori tentang termodinamika panas dan dingin ya. Oke, terus di sini ada data hasilnya. Ini item parameternya, persentase prediksinya ya. Ada FVC, FEV1, PEF. Yang kita lihat tadi cukup yang PEF. Ini nilainya tadi sekian ya. FEV1 per FVC nya nilainya sekian. Yang dilihat adalah persen prediksi. Nah, alat ini punya AI untuk menganalisis dari hasil ini. Itu
dianalisis, diinterpretasi menurut American Thoracic Society (ATS). Ya, dikatakan kesimpulannya adalah restrictive abnormality, abnormalitas restriksi. Tapi kategori ringan. Nah, karena kategori ringan mungkin dosis merokoknya boleh ditingkatkan. Supaya nanti targetnya tahun depan bisa berubah menjadi moderate, tahun depan lagi menjadi severe gitu kan. Jadi dosis merokoknya boleh ditingkatkan. Itu ya Tirta ya. Kalau bisa tambah vape nih kanan kiri. Wah, gitu kan. Kalau perlu hidungnya dua-duanya juga. Ya kan gitu. Nah, tapi kalau dosis merokoknya dikurangi, ditambah latihan aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya, bisa jadi ini menjadi normal. Ya, benar-benar normal gitu ya. Oke ya. Kenapa? Karena restriktif itu berkaitan dengan pengembangan sangkar toraks. Ya. Oke ya, dengan sangkar toraks. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah. Tidak. Ya, kenang-kenangan. Sekali tes ini di rumah sakit harganya 80.000. Baik. Silakan saudara mengulang 10 kali untuk nyucuke bayar UKT. Nah, ini kertas itu. Kertas gulungan itu